Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12, kita akan membaca ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ketika kita hidup di dunia ini, tidak ada sesuatu apapun atau tidak ada seorang pun yang akan bisa membatasi keinginan kita. Artinya, kita bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri kita sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarang kita. Tidak ada. Karena kita memiliki kebebasan untuk melakukan segala hal yang kita ingini. Tentu hal itu terjadi karena kita memiliki kehendak bebas. Nah, namun demikian saudaraku, sekalipun kita memiliki kehendak bebas, sebagai orang percaya ketika kita hendak mencari Tuhan, maka kita harus bersedia menanggalkan setiap keinginan diri kita yang selalu dilakukan menuruti kehendak bebas itu. Sebab ketika kita ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita harus mengikuti tatanannya Tuhan. Tuhan itu memiliki tatanan yang tidak dapat dilanggar, saudaraku. Nah, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mengikuti tatanannya Tuhan. Kalau kita tahu Allah itu kudus, maka ketika kita datang mencari Dia, ketika kita datang mencari Tuhan, kita harus ditemukan dalam keadaan yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Ada di dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita tidak bisa bersama dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara perhatikan itu. Oleh karenanya, ketika kita hendak datang mencari Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang merupakan ibadah kita yang sejati. Nah, saudaraku, satu hal yang harus kita sadari, ketika kita tidak bersedia mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita harus ada dalam keadaan yang benar-benar berkenan. Kita harus ada dalam keadaan yang segambar dengan Tuhan, yang sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Saudaraku, menyadari akan hal ini, sekarang kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ini kalau kita membaca ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa kita tidak punya pilihan yang lain. Kalau kita mau selalu bersama Tuhan, kalau kita mau terus berjalan dengan Tuhan, maka kita harus terus berubah. Dan setiap hari kita harus berubah. Firman Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus mengerti perubahan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus berubah. Kita harus bersedia memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan itu, saudaraku. Ketika kita tidak mau atau tidak bersedia menyerahkan diri kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga artinya kita tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku.
tidak berjalan bersama dengan Tuhan sejak di dunia ini akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Sejak di dunia ini sampai di kekekalan nanti kita akan terpisah dari Tuhan. Kalau sejak sekarang kita tidak berusaha untuk terus bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, mengerti kebenaran ini, maka sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita tidak bisa berhenti mencari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita tidak bisa berhenti mencari Tuhan. Bukan karena sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya atau anak-anak Tuhan, lalu kita bisa berhenti mencari Tuhan. Tidak bisa. Sebab ketika kita tidak terus mencari Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak bisa diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan diterima oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 dengan jelas firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya ketika kita tidak memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak akan pernah diakui sebagai anak Allah. Dengan demikian kita juga tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Nah saudaraku, di sini kita bisa mengerti bahwa untuk menjadi anak-anak Allah itu sudah harus diperjuangkan dari sekarang, ya. Sudah harus diperjuangkan dari sekarang. Ketika kita masih di dunia ini, itu harus diperjuangkan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan itu saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya dalam hari-hari hidup kita, kita mau terus berjuang untuk mencari Tuhan, memberi diri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sekarang ini dan sampai nanti di kekekalan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari sungguh bahwa saat ini keadaan hidup kami belum tepat seperti yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau mengambil keputusan. Dalam hari-hari hidup kami mau terus datang untuk mencari Engkau ya Allah. Kami mau terus datang untuk membangun persekutuan dengan Engkau ya Bapa di sorga. Kami mau terus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami boleh ditemukan semakin hari semakin berkenan kepada Bapa di sorga. Kehidupan kami boleh ditemukan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya ketika waktumu tiba bagi kami ya Bapa, kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau boleh mengakui kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah di dalam kerajaan-Mu ketika waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.